Waduh, ketemu lagi kita. Apa kabar semuanya? Wah, semangatnya hari ini. Kalau semangat coba mau denger dulu tepuk semangatnya teman-teman ya. Tepuk semangat. Iya, nih mamahnya kayaknya bengong aja nih. Semangat gak mah? Semangat. Semangat, ikutin ya. Tepuk semangatnya ya. Sudah hafal ya? Kayak teman-teman tadi ya. Tepuk semangat, prok prok prok, prok prok, ma, prok prok prok, ngat, prok prok prok, semangat. Kayak gitu ya. Wah, mamahnya juga pasti bisa. Coba semuanya, teman-teman dan mamahnya juga. Tepuk semangat. Wah, luar biasa semangat hari ini. Kalau gitu ketika ditanya kabar, jawabnya juga harus semangat ya. Semangat, semangat. Wah, ada yang dibalik tirai, semangat ya. Oke, semuanya ditanya kabarnya dulu. Hai teman, apa kabarmu? Baik, lebih semangat lagi. Hai teman-teman, apa kabarmu? Wah, keren. Hai teman, berbahagialah jadi umat Nabi siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kau anak hebat tepuk tangan. Kalau kau anak hebat tepuk tangan. Kalau kau anak hebat mari kita lakukan. Kalau kau anak hebat bilang hore. Iya, mamah jangan bengong aja. Kenapa sih? Mikirin cucian di rumah. Aman kok, aman ya. Oke, mamanya ikut buka mulut. Buka mulut, ketawa 3 kali. Mah jangan banyak-banyak, kan mintanya 3 ya. Gimana teman-teman? Buka mulut, ketawa 3 kali. Hah? Nah, gitu ya. Buka mulut, ketawa 2 kali. Oke. Buka mulut, ketawa 1 kali. Buka mulut, ketawa nggak pakai suara. Itu mah namanya mingkem dong. Buka mulutnya tapi suaranya nggak ada, tangannya ke sini. Buka mulut, ketawa nggak pakai suara. Kayak tepuk tangan dong. Waduh, terima kasih sudah menjawab dengan semangat. Masih inget nggak? Siapa namanya? Tuh, yang diinget bonekanya Akio katanya. Masa sama kakaknya nggak inget? Kalau sama kakaknya inget gak? Siapa namanya? Iya inget juga, aduh, alhamdulillah. Biasanya kemana-mana yang diinget bukan kakaknya, soalnya bonekanya. Siapa namanya? Yang ini namanya Kak Ila ya. Yang ini namanya siapa? Yang ini namanya siapa? Kak Ila mau salam. Belum ucapkan salam nih. Kan kita umatnya Nabi Muhammad, betul? Dan ketika ketemu saudaranya selalu diawali dengan kalimat jawab salamnya dengan semangat. Kak Ila mau salam, tolong dijawab. Karena hukum jawab salam itu wajib, betul sekali. Jawab salamnya dengan semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, tadi penampilannya keren-keren, dandannya cantik-cantik ya. Waduh, siap mendengarkan cerita hari ini? Siap. Ngomong-ngomong, masih ingat gak tepuk yang Kak Ila ajarin dulu? Masih ingat gak? Masih ingat? Coba kalau tepuk 1 kayak gimana? Tepuk 1. Oh iya, masih ingat ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Asik. Tepuk 3. Tahu nggak? Mamahnya bengong aja belum tahu ya. Mama diajarin ya. Kalau tepuk 1 prok 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 prok. Kalau tepuk 2 prok 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 prok. Wus, gitu mah. Tepuk 3 prok 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 prok. Wah, gitu ya. Oke, mamanya ikutan ya. Semua
semuanya. Tepuk 1. Tepuk 2. Ya, tepuk 3. Nah, mamanya masih gini. Wah. Jaim. Tepuk 1, 2, 3. Aduh, keren banget, tepuk tangan semuanya. Hari ini kira-kira mau cerita lucu lagi apa mau cerita serem lagi? Kenapa sih setiap kali ditanya ceritanya maunya serem? Ah? Kamu suka cerita serem sih? Masa cerita serem? Oke, apapun ceritanya yang diingat itu harus maknanya. Jadi mendengarkan ceritanya harus konsentrasi ya. Harus konsentrasi. Kaila bawa hadiah juga nih. Nah, nanti bagi-bagi hadiah juga hari ini, mau nggak? Tapi buat yang bisa jawab pertanyaan. Kalau buat semuanya nggak ada ya. Bawa hadiahnya sedikit, jadi hanya untuk yang bisa jawab pertanyaan. Oke? Ya, sebelum cerita, Kaila mau tanya lagi dulu ya, dijawab dengan semangat. Katakan, siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita ya, dan seisi dunia, dan hari ini kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan beriman insya Allah, dan semua itu karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus selalu bersyukur. Mengucap apa kalau syukur? Bukan syukur. Alhamdulillah. Katakan, apa agamamu? Islam. Siapa yang bangga jadi umat Islam? Masya Allah, semuanya bangga jadi umat Islam. Katakan, siapa nabimu? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang jadi teladan kita ya. Teman-teman, bulan ini bulan apa ya? Bulan apa ya hari ini? Juni. Kalau di bulan Hijriahnya ini bulan apa? Tahu nggak? Bulan Zulhijjah. Ya betul. Sebentar lagi kita mau masuk bulan apa? Agustus. Ya, nih pekan depan itu kita akan pergantian tahun. Kalau Hijriahnya berganti tahun ya. Tahun di bulan Muharram, tuh tahun baru Islam itu bulan Muharram. Teman-teman tahu nggak kenapa ada tahun Hijriah? Ada yang tahu nggak? Pernah dengar nggak kisahnya pada saat pertama kali disebut tahun Hijriah? Ada kisahnya loh. Ada yang tahu nggak? Kalau dulu kan zamannya Nabi Muhammad sebelum lahir itu kan nyebutnya tahun gajah karena ada peristiwa apa? Iya, peristiwa gajah. Nah, kemudian ketika peristiwa ini disebutlah bulan Muharram. Pertama kali disebut tahun baru Islam ketika Rasulullah itu hijrah. Pernah dengar nggak ceritanya? Rasulullah hijrah? Belum pernah dengar? Belum pernah dengar? Oh, ini sekalian soalnya bulan depan bulan Muharram Kaila ceritain sedikit ya tentang kisahnya Nabi Muhammad ketika berhijrah. Jadi dulu itu Nabi Muhammad itu sudah berhasil memasukkan penduduk Mekah ke dalam agama Islam. Nah, makanya pemukai Quraisy itu merasa sangat marah. Siapa dia? Abu Jahalnya akhirnya mengumpulkan semua pemuka Quraisy. Dia kumpulkan semuanya, lalu mereka mengadakan rapat penting, yaitu rapat untuk menyakiti Nabi Muhammad, untuk membunuh Nabi Muhammad. Nah, tapi teman-teman berhasil nggak? Tidak berhasil. Ketika mereka rapat, ternyata malaikat Jibril mendengar rencana mereka. Suatu malam, ketika sudah direncanakan nih, pemuka kaum Quraisy menyewa orang untuk mengepung Nabi Muhammad di rumahnya. Wah, Nabi Muhammad pada saat itu bersama sahabatnya. Tahu nggak siapa yang paling dekat sahabatnya Nabi Muhammad? Tahu nggak? Abu Bakar.
Abu Bakar sudah ketakutan, tapi kata Nabi Muhammad kepada sahabatnya, tenanglah, Allah bersama kita. Dan kemudian tiba-tiba ketika rumah Nabi Muhammad dikepung, Nabi Muhammad ngintip, wah, semua ada banyak orang berkeliling di rumahnya bawa senjata tajam. Lalu Nabi Muhammad pun mengambil segenggam pasir, berdoa, dihembuskan pasirnya. Apa yang terjadi? Orang-orang yang berkeliling itu tiba-tiba mengantuk. Aduh, kenapa jadi ngantuk gini ya? Padahal kita mau menyergap Muhammad nih. Kamu ngantuk kok? Iya, ngantuk. Akhirnya kaum Quraisy itu tertidur. Dan diam-diam Nabi Muhammad pun keluar dari rumah itu. Gak ada yang bangun. Wah, seketika itu tiba-tiba ketika bangun, gawat nih, kita ketiduran. Wah. Tenang aja, aku dari tadi tidak melihat siapapun keluar dari rumah itu. Ayo kita periksa. Didobrak rumah Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammadnya tidak ada. Mereka melihat seseorang sedang berselimut. Ketika dibuka, ternyata bukan Nabi Muhammad. Siapa yo? Ada sahabatnya Nabi yang meminta Nabi Muhammad pergi dan dia menggantikan tidurnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Saking sayangnya sama Nabi Muhammad diminta pergi biar dia yang menggantikannya. Wah, marah sekali. Ali bin Abi Thalib pun dibawa, disakiti. Kemudian Nabi Muhammad berjalan dengan Abu Bakar. Mereka bersembunyi dulu di sebuah bukit. Mereka sembunyi di sebuah bukit. Wahai Rasulullah, kata Abu Bakar, kita bersembunyi dulu di sini. Mereka masuk ke gua itu, lalu Abu Bakar membersihkan guanya. Ditutup lubang-lubang yang ada di gua itu. Kemudian mereka beristirahat. Tapi ada satu lubang nih, belum tertutup. Ketika Nabi Muhammad sedang tidur di pangkuan sahabatnya, tiba-tiba ada berbisa keluar dari salah satu lubang. Wah, Abu Bakar panik. Lalu ia tutup dengan kakinya lubang itu. Tapi ular itu tiba-tiba mematuk kakinya Abu Bakar. Sakit tidak? Sakit. Iya, sakit, dan ular itu berbisa. Dan tiba-tiba saja Abu Bakar merasakan sakit yang luar biasa. Tapi saking dia sayangnya sama Nabi Muhammad, dia tidak berani bilang sama Nabi Muhammad. Dia bertahan menahan sakit hingga akhirnya air matanya menetes ke pipinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bingung melihat sahabatnya menangis. Wahai sahabatku, mengapa kau menangis? Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada ular menggigit kakiku, tapi aku tidak berani membangunkanmu. Dilihat kakinya, wah, udah bengkak teman-teman, karena ularnya ular berbisa. Tapi kemudian Rasulullah berdoa, lalu diludahi tangannya dan air liurnya dibasuh ke kakinya sahabatnya Abu Bakar. Dan tiba-tiba aja, subhanallah, kaki sahabatnya Abu Bakar pun sembuh. Berkat pertolongan Allah. Dan tiba-tiba saja prajurit-prajurit dengan kuda-kudanya datang, sudah mendekati gua yang mereka tempati. Wah, Abu Bakar udah ketakutan. Wahai Rasulullah, bagaimana ini? Pasukan Quraisy sudah sampai sini. Tapi apa yang Rasulullah katakan kepada sahabatnya? La tahzan, innallaha ma'ana. Tenanglah sahabatku, Allah bersama kita. Wah, dan benar saja, ketika pasukan Quraisy sudah tiba di gua, mereka mulai mengepung. Kayaknya kita periksa nih gua ini. Ada siapa di dalam? Ya siapa tahu Muhammad dan Abu Bakar ngumpet di sini. Oh, masa sih? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Ayo kita periksa dulu. Enggak, aku takut. Kamu aja. Gimana sih? Aku nggak mau. Lagi pula, kalau ada orang di dalam, tidak mungkin ada burung yang bersarang di sana dan ada jaring laba-laba menutupi gua itu. Iya juga ya. Kalau gitu kita cari ke tempat lain. Wah,
Allah menolong Nabi Muhammad dan Abu Bakar lagi. Allah memerintahkan laba-laba untuk membuat sarang dan burung untuk bersarang di situ. Wah, jadinya Nabi Muhammad dan Abu Bakar selamat lagi. Kemudian mereka pun keesokannya berangkat menuju kota Madinah. Wah, naik unta. Tapi teman-teman, sebelum itu ternyata Abu Jahal sudah kesal sekali. Dia bikin pengumuman untuk seluruh penduduk kota Mekah. Hei para penduduk, katanya, barang siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, kalian akan kuberi hadiah 1000 unta. Wah, 1000 unta itu banyak, dan orang itu pasti kaya kalau punya 1000 ekor unta. Semuanya berbondong-bondong mau mengejar Nabi Muhammad, termasuk satu orang nih. Orangnya tinggi besar dan dia ahli jejak terbaik, namanya Suraqah. Wah, Suraqah langsung menyiapkan kudanya. Lalu ia pun berjalan mengikuti jejak-jejak Nabi Muhammad. Iya. Wah, dia berjalan ke gurun. Dan benar saja, saking pandainya dia mencari jejak, akhirnya bertemu juga Nabi Muhammad yang sedang berjalan dengan untanya bersama Abu Bakar. Itu dia Muhammad. Aku akan kaya. Hei Muhammad, diam kau di sana, akan kutangkap kau. Dipacu kudanya. Iya. Teman-teman, Nabi Muhammad pun menoleh ke belakang mendengar namanya dipanggil. Terlihat Suraqah sedang memacu kudanya. Abu Bakar mulai ketakutan. Wahai Rasulullah, bagaimana ini? Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad hanya berdoa, lalu dipandanginya Suraqah itu dari kejauhan. Dan tiba-tiba saja ketika sedang dipacu kudanya, kudanya terpleset. Ada apa dengan kudaku? Padahal dia kuda terbaik yang kumiliki. Ayo, jangan sampai gagal. Dipacu lagi. Dan untuk kedua kalinya, Suraqah terjatuh lagi. Hingga ketiga kali berguling-guling terjatuh. Suraqah merasa bingung. Kemudian ketika dia terjatuh sudah tidak bisa bangkit, Rasulullah mendekatinya. Wah, Suraqah udah ketakutan. Gawat, aku tidak bisa bergerak. Aku akan mati di tangan Nabi Muhammad. Dia udah ketakutan. Dipikirnya Nabi Muhammad mau menyakitinya. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Disakiti gak Suraqahnya? Enggak, karena Nabi Muhammad itu lembut hatinya. Dan ketika melihat Suraqah tidak berdaya, lalu dibangunkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad hanya berpesan kepada Suraqah untuk kembali ke kota Mekah. Wah, Suraqah melihat itu langsung luluh hatinya, karena Nabi Muhammad yang sangat lembut dan baik hatinya. Ia pun kembali lagi ke kota Mekah, tidak jadi mengejar Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad tiba di Madinah, disambut oleh umat-umatnya, dan sejak saat itulah tahun itu disebut tahun Hijriyah. Gitu ceritanya. Yo, masih semangat? Masih. Mana suaramu? Wah, masih ingat. Mana suaramu? Mana semangatmu? Tambahin well ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Well. Nah, gitu ya. Lebih semangat ya. Mana suaramu? Mana semangatmu? Oke, sekarang Kaila mau cerita nih, teman-teman di sini itu hari ini sedang memperingati apa nih? Sedang apa nih? Hari ini merayakan apa nih teman-teman? Oh, tasyakur akhirus sana. Masya Allah, seneng gak? Berarti teman-teman sudah lulus. Ada yang udah lulus? Atau masih di sini? Siapa yang masih di sini? Oh, ada. Siapa yang sudah lulus?
Ada yang sudah lulus? Oh, ada juga. Waduh, tadi Kaila bertemu dengan 2 alumni. Mana tadi alumni ya, kakaknya ya? Kakaknya mana ya tadi ada alumninya? Oh iya nih tuh, Masya Allah. Meskipun sudah lulus jauh ya, 2007 teman-teman udah lahir belum? Tuh, tapi kakak-kakaknya masih hadir di sini, masih bertemu dengan guru-guru di sini, masih kangen-kangenan di sini. Dan mudah-mudahan setelah itu teman-teman juga begitu ya. Karena apa? Nah, kalau kita punya adab yang baik kepada guru, insya Allah ilmu yang diberikan akan menjadi berkah. Nah, Kaila punya cerita nih teman-teman. Dengarkan baik-baik ya. Mana suaramu? Jadi dulu itu di negeri Yaman ada seperti pondok pesantren. Wah, muridnya banyak sekali. Dan di sana itu ada Pak Kiai yang sabar. Kita menyebutnya Pak Kiai aja ya. Pak Kiai yang sabar, lalu dengan ikhlas mengajarkan murid-muridnya. Muridnya sangat banyak dan sangat menghormati beliau. Ada satu orang nih, kita sebut si Fulan. Si Fulan ini sangat cerdas sekali. Dia pinter, mudah menghafal, dan mudah memahami apa yang disampaikan gurunya. Gurunya sampai bangga sekali sama si Fulan ini. Tapi ada yang satu nih, yang dia sifat jeleknya yaitu sombong. Nah, iya. Jadi ketika berilmu itu harus tetap rendah hati. Wah, dia punya sahabat si Fulan ini. Si Fulan ini selalu menasehatinya. Wahai Fulan, kamu memang pandai sekali ya. Tentu saja aku pandai. Masa begitu saja tidak mengerti? Wah, kamu memang keren. Besok kau akan diajak ya sama guru? Ya, aku akan menghadiri kajian. Nanti guru yang mimpin. Nah, aku bisa belajar dengan guru. Si Fulan ini sering diajak gurunya saking pintarnya. Dan ketika gurunya berhalangan, si Fulan ini yang menggantikan mengisi ceramahnya. Wah, pokoknya pintar. Semua orang mengagumi si Fulan ini. Hebat sekali ya murid guru itu. Si Fulan itu memang cerdas. Tapi kecerdasannya ternyata membuat dia tinggi hati, sombong, hingga dia pun lupa hormat kepada gurunya. Ya, lupa. Karena kepandaiannya si Fulan sering dipanggil ke majelis-majelis. Terkenal sekali. Makin sombong. Hingga akhirnya nih si Fulan itu ketika memanggil gurunya tidak dengan sebutan guru lagi. Saking sombongnya menyebut gurunya tuh dengan nama aja. Nah, suatu ketika si Fulan dipanggil untuk mengajar ke sebuah majelis. Fulan, kau mau kemana? Hari ini kan kita ada kajian dengan guru. Guru meminta kita untuk berkumpul di majelis. Sama si Abdullah. Kau tidak boleh menyebut guru dengan namanya seperti itu. Sekarang ilmuku tuh setara dengan dia. Lihat saja, aku sudah dipanggil kemana-mana. Tentu akunya juga sama pintarnya dengan guru. Kalau tidak, mana mungkin orang-orang itu memanggilku. Tapi kau sudah izin belum sama guru kalau kau ingin menghadiri majelis di sana? Sudahlah, tidak perlu izin-izin. Si Fulan tetap berangkat ke majelis itu. Dia nggak izin sama gurunya. Padahal hari itu gurunya sudah meminta untuk berkumpul di majelis itu. Tahu nggak teman-teman? Kalau guru itu ketika ada muridnya yang tidak nurut, pasti sedih sekali hatinya. Begitu pula guru si Fulan ini. Semua sudah berkumpul di masjid. Gurunya bertanya, "Hei, mana si Fulan? Kenapa tidak ada di sini?" "Maaf guru, memangnya tadi si Fulan tidak izin dulu. Dia sedang berangkat ke majelis. Dia diundang pengajian di majelis sana." Kenapa dia tidak izin dulu? "Iya guru, maaf. Bagaimana kalau saya memanggilnya saja guru? Saya panggil ya si Fulan."
Gurunya sudah terlanjur sakit hati, lalu bicara seperti ini. Sudah, biarkan saja si Fulan pergi. Dia tidak ada di sini, tapi ilmunya tetap di sini. Wah, saking marahnya si gurunya bilang seperti itu. Si Fulan pergi ke majelis. Di hadapan orang banyak, dia sudah siap nih memberikan pidato. Tapi tiba-tiba baru mengucap Bismillahirrohmanirrohim. Tiba-tiba teman-teman, Allah menghilangkan ilmu yang dia punya. Si Fulan tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya terdiam. Orang-orang kebingungan. Kok si Fulan tidak seperti biasanya? Kenapa dia diam saja? Si Fulannya kebingungan. Akhirnya disorakin oleh seluruh orang-orang yang hadir di sana. Malu sekali si Fulan. Akhirnya si Fulan pun turun dan pulang dengan kecewa. Sesampainya di sana dikasih tahu ke temannya, "Hei Fulan, kau tadi dicari guru." "Ya, aku tahu." "Bagaimana tadi majlisnya?" "Entah kenapa ilmu yang kupunya sudah hilang semua. Aku tidak tahu, bahkan kitab yang sedikit pun aku tidak hafal." "Fulan, mungkin itu karena kau bersifat sombong tak hormat pada gurumu. Sebaiknya kau minta maaf kepada guru. Ayolah, sebelum kau terlambat." Tidak mau. Si Fulan tetap tidak mau minta maaf. Dia malah pergi dari pondok itu. Bertahun-tahun kemudian, si temannya itu sudah menjadi ulama besar juga. Kemudian suatu ketika dia bertemu dengan si Fulan di pasar. Tapi apa yang terjadi si Fulan, teman-teman tahu nggak? Si Fulan di pasar sedang meminta belas kasihan. Wah, temennya sampai bingung. "Fulan, itu kamu?" Si Fulannya malu. "Fulan, itu kamu?" Wah, ternyata si Fulan itu sekarang sudah menjadi orang peminta-minta, pengemis. Coba, derajatnya langsung diturunkan oleh Allah. Itulah akibatnya kalau tidak beradab kepada guru. Siapa di sini yang hormat pada guru, coba? Aduh, Masya Allah. Mudah-mudahan ya nih kakaknya bisa dicontoh. Meskipun teman-teman sudah lulus dari sini, teman-teman tetap hormat, tetap mengunjungi, tetap silaturahmi ke guru kita yang ada di sini. Tuh. Oke, mana suaramu? Mana semangatmu? Oke, sekarang Kaila mau bagi-bagi hadiah. Siap gak? Mau bagi-bagi hadiah? Kita ada di desa Kalimaro lagi nih. Iya, makanya keluar dulu. Nih, kamu pasti kenal nih. Mufu? Iya, ayo sini keluar dulu deh. Oke, sini. Tolongin dong. Oh iya, tolongin sini. Dia nggak bisa keluar sendiri. Sini keluar sini. Mana apanya? Temennya itu di sono. Iya kok, iya. Kenapa? Kan udah kenal. Udah sih. Malu. Kenapa malu? Kenapa sih? Kok kenapa? Kenapa? Kok cewek-ceweknya makin cantik ya? Cewek-ceweknya makin cantik katanya. Ya ampun. Udah gak usah malu-malu. Kalau ketemu cewek kok cantik, malu sih. Malu kok, aku belum mandi. Oh, belum mandi. Di sini teman-teman udah mandi belum? Udah mandi belum? Belum mandi? Tenang. Tuh temennya juga belum mandi. Bu? Iya. Tuh, sore ini pada belum mandi soalnya acaranya dari tadi siang kan? Tapi kok kenapa? Aku mandinya dari bulan lalu. Oh, dia udah sebulan gak mandi. Oh, pantesan. Kamu malu. Gak usah malu. Pede aja. Ya tuh. Ya, nengok sana dong. Nah. Udah gak usah malu. Iya. Kamu sapa siapa sih? Sayanya lo. Oh iya. Bentar. Kenapa? Tuh, aku mau nunjukin sesuatu. Apa sih? Ya. Apa? Biar apa? Yo,
biar ceweknya nge-crush sama aku. Oh, mewing itu biar kelihatan ganteng gitu. Iya. Ya udah sapa dulu dong teman-teman ceweknya, katanya senang ketemunya. Oh iya. Yang ceweknya dulu ya. Boleh. Hai. Hai. Nah, ya sekarang yang cowoknya tuh di depan tuh udah pada ngumpul. Oke. Oi. Kamu kok gitu sih? Sama cewek lembut, masa sama cowoknya kayak gitu? Gak boleh gitu. Aduh cowoknya kayaknya belum mandi deh. Udah mandi ya, udah mandi. Sudah kayak gini. Biar apa? Ya kan biar kelihatan sigma gitu loh. Wah, biar kelihatan sigma. Masya Allah. Emang kalau udah sigma gimana? Ya nanti cewek-cewek pada seneng. Oh, cewek-cewek pada senang. Emang sigma apa sih? Sigma. Sigma itu apa sih? Kok seneng banget dibilang sigma? Orang mah senengnya dibilang soleh, gitu ya? Kamu senengnya dibilang sigma? Ya sigma itu singkatan. Sigma itu singkatan. Apa? Tahu nggak singkatan sigma? Kayak lo nggak tahu? Nggak tahu. Sigma singkatannya apa? Tahu nggak? Nih sigma itu F I G M A. Iya tahu. Emang singkatannya apa? S-nya. Oh iya, coba S-nya apa? Anak sigma itu sholatnya nggak pernah ditinggalin. Oh iya ya. Kalau anak sigma itu rajin sholat. Oke. Terus I-nya apa? Iya. I-nya apa? I-nya itu ikhlas kalau ibadah. Oh, ikhlas kalau ibadah. Jadi kalau sholatnya nggak disuruh-suruh gitu. Iya, ikhlas karena Allah. Oke. Terus apa lagi? Kalau G, G-nya apa G? Anak sigma itu gemar sedekah. Wah, gemar sedekah tuh. M-nya apa M? M-nya apa? M. Iya, M-nya apa coba? Anak sigma itu apa? M-nya. Iya, M-nya apa? M-nya. Iya, M-nya apa? M-nya apa anak sigma itu? M. Iya, apa? Apa ya? Gimana sih katanya anak sigma? Masa M-nya nggak tahu? M-nya apa coba? M-nya. Iya, tadi kan S-nya sholatnya nggak pernah tinggal. Ya. I-nya ikhlas apa? Kalau beribadahnya ikhlas. G-nya apa? Gemar sedekah. M-nya apa? M-nya. Iya apa? Maksiatnya ditinggalin. Terus A-nya apa? O-nya. Adab terhadap guru. Oh, adab terhadap guru. Pada orang tua. Pada teman. Oh, gitu. Kamu anak sigma bukan? Anak sigma bukan? Anak sigma bukan? Oh, bukan. Anak mamahnya itu bukan anak sigma. Udah deh. Teman-teman masih inget kan siapa namanya? Masih dong. Masa nggak inget? Ayo, siapa anakku? Siapa namanya? Lupa lagi kayaknya. Lupa lagi gimana? Kan kalau bilang namaku kepalanya harus goyang. Oh iya, lupa lagi ya teman-teman ya. Coba goyangnya kayak gimana? Kayak gini. Namaku. Oh, Ayo goyang. oh, Semuanya. oh, Yang kompak dong. oh. Iyo. Harus goyang kayak gitu. Iya. Oh, harus goyang. Iya iya. Akio, ucapkan salam dulu dong sama teman-teman. Oh iya. Aku salam dulu. Iya. Udah ikan lele. Salamnya dijawab, Le. Oh, kirain kok disuruh salam malah pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali. Kurang kompak. Oh, kurang kompak. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mana suaramu? Mana semangatmu? Yang mana? Di mana? Aduh, tepuk tangan dong buat teman-teman. Kok itu ada cantik-cantik sih kak? Cantik-cantik gimana? Tuh, ada titanya di rambut, ada bunganya. Oh, ini tuh abis tampil teman-temannya, ya enggak? Wah, pada tampil tadi ada yang narinya bagus-bagus banget, ada yang nari Kunanta, ada yang nari siapa lagi tuh yang tadi merah marun nari apa tadi? Nari apa tadi? Apa? Top? Apa?
Oh iya, kalau ini yang pakai bunga-bunga. Oh, Papa cantik banget itu. Iya, rambut itu. Jilbabnya dikepang-kepang gitu, tampil apa tuh ya? Nononya tampil nggak nononya? Oh, mamanya ada yang tampil nggak? Oh, mamanya nggak ada. Biasanya kan kalau nono itu ini kok anak band. Ah, anak band apa mama? Emang ada band mama? Oh tuh, Band apaan? band kepret. Band kepret. Apa itu? Itu loh, yang kalau nyanyi kayak gini. Terdenayang. Oh, Kosida. Masya Allah. Band kepret. Kamu bisa nggak? Kamu jangan ngeledekin mamah-mamah loh. Kamu bisa nggak nyanyi Kosida? Bisa Coba kayak gimana lagunya? kayak gini. Dalanku ada lina shalalala, rupa-rupa warnanya shalalala, hijau kuning keladu. Emang ada lagu Kosida balonku? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kayak gitu. Jadi tadi pada tampil. Ih, pada tampil keren-keren banget, tampilannya bagus-bagus. Aku juga Dino nyanyi. Oh, kamu mau nyanyi? Iya. Oke. Tapi aku minta ditemenin dong. Oh, minta ditemenin. Siapa yang bisa temenin ya? Siapa yang berani temenin? Nanti yang bisa nyanyi. Kalau bisa nyanyi kayak aku kasih hadiah. Oh, kalau bisa nyanyi kayak Akio dikasih hadiah. Emang kamu bisanya lagu apa? Nih, yang bisa nyanyi gini, nanti aku kasih hadiah. Lagu apa? Lagu apa? Lagu ini nih. Walulu dan ali otot lu tat dali. Tat di tat di tat di tat dali. Sak sekali orang suka tadaili. Sa itu alar sarok si farlali. Pagara dan kiri ya si hunalali. Sinalali. Oh, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Nanti dapat hadiah katanya. Hadiahnya apa? Oh, tuh. Oh, ada. Oh, iya nih hadiahnya nih. Coba sini. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Mana yang bisa top Bali? Oh, ke sini. Sini dong. Ayo sini. Tepuk tangan dong. Keren banget nih. Wah, keren. Ada yang berani juga. Nah, nanti dapat hadiah. Oke. Kamu bisa kan? Bisa ya? Wah, boleh dikasih pinjam mic gak ya? Nah, Atau enggak bisa? ada nih. Nih. Makasih Pak. Siapa nama kamu? Siapa namanya? Siapa? Namanya Uset. Bukan. Amah ya? Bukan. Siapa namanya? Duyef. Bukan. Yang kenceng namanya siapa? Empat. Oh. Oke. Kamu sekolah kok? Kelas berapa? Oh, 2. Oke, coba. 1, 2, 3. Walulu dan ali. Ayo, cek. Oh, ini gak ada. Tuker dulu. Tuker dulu nggak kedengeran. Nggak kedengeran ya? Enggak. Yang kenceng dong. 1, 2, 3. Wakulu dan dari wakulu top bali. Top bali syak bali warak pusat bali. Cawa itu. Alal torok si torzali. Ayo dong, lagi. 1, 2, 3. Wakulu dan dari wakulu top bali. Top bali. Syak bali warak pusat bali. Cawa itu. Lalala. Torok si torzali. Terusin. Oh, lupa lagi katanya. Ya udah, totik nggak apa-apa kok. Kasih hadiah jangan. Boleh dong. Wah, tepuk tangan dulu dong. Keren. Nah, ini dikasih hadiah nih. Nih dong kamu. Semoga bermanfaat ya. Tas dulu, tas. Ayo. Kamu gitu, tosnya yang benar. Tuh. Makasih. Kamu nih dikerjain aja tuh. Oke, mana suaramu? Iya. Tuh.
Hari ini kamu nggak ngelihat anak-anak aja ya, di situ juga ada ibu-ibu tuh. Mana kok? Loh, lihat ibu-ibunya semuanya, kelihatan nggak? Kelihatan. Kayaknya ibu-ibu pejuang nih. Ibu-ibu pejuang. Iya. Pejuang apa? Pejuang rupiah. Oh, kayaknya kalau pejuang rupiah mah bukan ibu-ibu aja kali. Iya ya. Iya. Tuh ngomongin pejuang rupiah, emang rupiah apa sih? Masa nggak tahu rupiah? Iya, rupiah apa sih? Rupiah itu mata uang kita. Oh, mata uang kita. Iya, rupiah itu mata uang Indonesia. Simbol negara juga. Iya, kepala orang itu pahlawannya. Iya, ada juga gambar, ada yang menari, betul nggak? Ada ya sandorote, alat tradisional kita, itu menggambarkan kebudayaan kita Indonesia juga. Keren banget ya rupiah kita. Keren banget rupiah kita. Makanya harus dijaga. Tuh, sekarang Kaila mau kasih challenge lagi nih. Nah, siapa yang mau? Mau ibu-ibu atau mau anak-anak? Anak-anak dulu apa ibu-ibu dulu? Oke, anak-anak dulu aja kok. Oke, anak-anak aja dulu. Coba nih. Di negara kita ada macam-macam uang dengan satuannya nih. Tuh. Siapa yang tahu satuan uang rupiah berapa aja, nanti dihitung ayo. Ada yang tahu nggak? Nanti dapat apa ya? Dapat kaos deh nih. Dapat kaos nih. Ayo. Siapa yang tahu anak-anak? Tunjuk tangan. Ayo, siapa? Satuan uang yang ada di kita, yang teman-teman tahu. Ada yang tahu nggak? Siapa yang berani? Ayo, siapa yang berani? Ayo, siapa yang berani? Wah, aku lagi. Oh, kamu sini. Ya, yang pakai peci. Tepuk tangan dong. Keren. Pas banget. Kenapa pas banget? Kayaknya cukup nih t-shirtnya. Oh iya, kayaknya cukup nih t-shirtnya. Sini. Tuh, siapa namanya ya? Gak tahu siapa namanya, kenalan dulu. Siapa namanya? Al-Fatih. Coba Al-Fatih sebutin sebutin macam uang, satuan uang di kita, dari mulai yang terbesar sampai yang terkecil. 500 perak, 1.000. Dari yang terbesar aja, yang terbesar. Uang berapa yang paling besar? 100.000. 100.000 betul? 50. 50.000 betul? 75. 75 betul? Betul juga. Terus berapa lagi? 20. 20 betul? Betul. Terus 10. berapa lagi? 10 betul? Terus 2.000. 10 terus 2.000 betul? Terus 5.000. 5.000 betul? 1.000. 1.000 terus 500 perak. 500 perak. 200 perak. 200 perak masih ada? 100 perak. 100 perak betul? Ya, tepuk tangan dulu dong. Keren banget ya. Jadi yang beredar itu sampai berapa uang paling kecil? 100 perak. Kamu punya nggak uang 100 perak? Nggak punya ya? Aku punya di rumah banyak. Oh, kamu punya di rumah banyak? Iya, ngumpulin dari Kaila kalau ke supermarket. Oh iya, ngumpulin ya. Boleh dikasih hadiah nggak? Siapa tadi namanya? Fatih. Al-Fatih boleh dapat hadiah. Difoto dulu Al-Fatih, ke sana difoto dulu ya. Difoto lihat kawan tuh. 1, 2, 3. Tepuk tangan dong buat Al-Fatih, keren banget. Makasih ya. Oh, adik-adiknya lagi deh yang dapat hadiah ya. Mau nggak? Oh, mau. Masih ada nih hadiahnya. Mau nggak nih? Mau ya. Oke, buat adik-adiknya. Buat adik-adiknya Kaila mau tanya. Tadi dari 5J itu siapa yang bisa sebutin? 3 aja. Gampang itu, baru dikasih tahu. Ayo, siapa yang bisa sebutin? 3 aja. Dari 5J sebutin 3 aja. Siapa yang berani? Siapa kamu berani? Oh. Ayo, siapa kamu sini? Oke. Halo, salam dulu. Siapa namanya? Mana tadi mic-nya? Oh, Malik. Coba sini, Malik. Nah, Malik coba sebutkan 3 aja. Yang 5J itu sebutin 3 aja, nggak boleh apa aja. Disobek, Jangan disobek, jangan dibasahin, jangan di staples,
Jangan 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 dilipat. jangan dilipat. Betul ya? Boleh dikasih hadiah? Boleh. Nah, ini dapat sama tote bagnya. Nah, ada buku sama tote bagnya. Boleh foto dulu sana. Ya, tepuk tangan dulu dong buat Malik, keren banget. Wah, keren ya Malik ya, keren ya. Oke, iya, aduh. Habis hadiahnya teman-teman. Nah, habis hadiahnya. Oke. Tuh, jadi kalau cinta rupiah jangan ingat 5J ya, sama apa tadi? Kalau misalnya mencegah ada uang palsu, kita tadi nggak boleh apa? Gimana caranya? Dilihat. Wah, mamanya yang hafal ini emang. Mamanya yang hafal. Keren banget ya mama di sini ya. Iya, keren banget. Soalnya semuanya mama di sini pejuang rupiah semua ya. Waduh, pejuang rupiah semua. Oke, Beneran cinta sama rupiah? beneran mah cinta sama rupiah mah? Beneran? Wah, beneran katanya cinta sama rupiah. Nih aku semangat ya teman-teman. Coba denger lagi semangatnya. Mana suaramu? Mana semangatmu? Tepuk semangat. Semangat. Oke, kalau gitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam. Mana Bu Wiwi? Jangan cium-cium. Terima kasih kami sampaikan kepada para hadirin yang telah mengunjungi dan menyaksikan berbagai kegiatan